Pada Kamis, 20 Februari 2025, Balai Kota Jakarta menjadi saksi momen bersejarah saat Pramono Anung dan Rano Karno resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2025-2030. Acara serah terima jabatan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk mantan Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Anies Baswedan, yang turut memberikan dukungan dan menyapa warga yang hadir. Kehadiran Ahok dan Anies dalam acara tersebut menarik perhatian publik, mengingat keduanya pernah bersaing dalam pemilihan Gubernur Jakarta pada tahun 2017. Momen ini menunjukkan semangat kebersamaan dan rekonsiliasi di antara para pemimpin Jakarta lintas periode. Gubernur terpilih, Pramono Anung, mengungkapkan kegembiraannya melihat Ahok dan Anies hadir bersama dalam pelantikan tersebut. Selain Ahok dan Anies, acara ini juga dihadiri oleh mantan gubernur lainnya, seperti Sutioso dan Fauzi Bowo, yang bersama-sama menyambut kepemimpinan baru Jakarta. Seremoni ini menandai awal baru bagi ibu kota, dengan harapan kolaborasi antara pemimpin masa lalu dan masa kini dapat membawa Jakarta menuju masa depan yang lebih baik. Suasana Balai Kota Jakarta dipenuhi dengan tepuk tangan meriah saat nama-nama mantan pemimpin Jakarta disebutkan. Ahok dan Anies Baswedan menerima sambutan hangat dari hadirin yang menunjukkan apresiasi tinggi terhadap kontribusi mereka selama menjabat. Namun, ketika nama Joko Widodo atau Jokowi disebut sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014, reaksi hadirin berbeda. Terdengar hadirin memberikan sorakan negatif. Momen ini menyoroti perbedaan persepsi publik terhadap para mantan pemimpin Jakarta dan menjadi perbincangan hangat di media sosial serta pemberitaan nasional. Mari kita ulas dari perspektif ilmiah, dimulai dari artikel Afolio dan Gardner pada jurnal The Leadership Quarterly menegaskan bahwa pemimpin autentik memiliki kemampuan untuk membangun hubungan yang kuat dengan pengikutnya melalui nilai-nilai yang selaras dan keterbukaan dalam berkomunikasi, sehingga menghadirkan dampak kepemimpinan yang lebih berkelanjutan dan bermakna. Kemudian, Brown dan Trevino dalam jurnal The Leadership Quarterly menyoroti bagaimana pemimpin dengan integritas tinggi memainkan peran penting dalam membangun hubungan yang kuat dengan pengikutnya. Mereka menegaskan bahwa kepemimpinan etis tidak hanya mencakup perilaku yang adil, jujur, dan peduli, tetapi juga kemampuan pemimpin untuk menjadi teladan moral bagi bawahannya. Ketika seorang pemimpin menunjukkan nilai-nilai etika yang konsisten, pengikutnya akan lebih percaya dan loyal terhadapnya. Kepercayaan ini menciptakan lingkungan kerja yang positif, di mana para anggota organisasi merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk bekerja dengan penuh dedikasi. Selain itu, pemimpin yang beretika tinggi cenderung membentuk budaya kerja yang sehat, mendorong komunikasi terbuka, serta meningkatkan kesejahteraan emosional dan profesional pengikutnya. Dengan demikian, pemimpin yang memegang teguh prinsip moral dan integritas bukan hanya dikenang karena tindakan mereka, tetapi juga karena dampak jangka panjang yang mereka tinggalkan dalam organisasi dan komunitas yang mereka pimpin. Integritas dan keteladanan moral seorang pemimpin memainkan peran penting dalam membentuk kepercayaan serta loyalitas publik. Peristiwa di Balai Kota ini bukan sekadar refleksi perbedaan preferensi politik, tetapi juga cerminan bagaimana warisan kepemimpinan tidak hanya diukur dari kebijakan yang dibuat, melainkan dari jejak emosional yang ditinggalkan dalam benak masyarakat. Entah apa yang telah ditinggalkan Jokowi selama masa kepemimpinannya, sehingga momen penyebutan namanya di Balai Kota justru diiringi sorakan negatif. Satu hal yang pasti, setiap pemimpin akan dikenang dengan cara yang berbeda oleh rakyatnya. Gimana menurut kalian? Apakah ini sekedar dinamika politik atau ada faktor lain yang berpengaruh? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.